Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Jumpa lagi dengan Ibu pada pertemuan pertama kali ini. Materi pertama adalah tentang kerajinan bahan keras, gitu ya, tentang kerajinan bahan keras. Sebelumnya, Ibu ingin menyapa kalian, apakah kalian semua dalam keadaan sehat walafiat? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa sebelum kita mulai belajar, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah, pada kali ini Ibu akan mengajarkan materi tentang kerajinan bahan keras. Di kelas 9 semester 1 ini, seperti yang sudah kalian kerjakan pada pretest minggu lalu, bahwasanya kerajinan itu memiliki 4 aspek. Prakarya itu memiliki 4 aspek, yaitu aspek kerajinan, aspek pengolahan, aspek budidaya, dan aspek rekayasa. Tapi yang diambil sama sekolah kita hanya 2 aspek, yaitu aspek kerajinan dan aspek pengolahan. Pada semester 1 yang akan diajarkan untuk kita bahas adalah aspek kerajinan. Ya. Nah, kalian dipinjamkan buku sama sekolah ada 2 jenis, yaitu buku semester 1. Nah, ini buku semester 1-nya. Semester 1 gitu ya. Dan buku semester 2. Buku semester 2. Ya, ini bukunya. Nah, kedua buku ini dipakai saat semester 1, tapi yang diambil hanya tema kerajinan saja. Ya, kerajinan yang akan dipakai. Ya, gimana dong Bu caranya Bu? Caranya adalah sebelum UTS langsung yang dipakai adalah buku semester 1. Setelah UTS yang dipakai adalah buku semester 2. Ya, bisa dipahami ya. Nah, terus kerajinan yang dibahas pada kelas 9 adalah kerajinan berbahan keras. Kerajinan berbahan keras. Sedikit kita review ke kelas 8. Di kelas 8 kalian belajar kerajinan berbahan lunak. Nah, waktu pretest kemarin ada Ibu sebutkan tuh, kerajinan dari tanah liat, kerajinan dari sabun, kerajinan dari clay, itu ada sebuah kerajinan bahan lunak. Nah, di kelas 9 adalah kerajinan bahan keras. Nah, sebelum kita mulai belajar ini, mari kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Ya. Oke, tujuan pembelajarannya adalah 1. Menyatakan tentang keberagaman karya kerajinan bahan keras sebagai ungkapan rasa bangga, sebagai wujud rasa syukur kepada Allah. Ya, anak-anakku semua bahan-bahan yang ada di atas dunia ini semua adalah ciptaan Allah. Apalagi kita membahas tentang kerajinan, gitu ya. Kerajinan itu, apalagi kerajinan bahan keras. Kerajinan bahan keras itu adalah kerajinan yang bisa kita ambil yang berasal dari alam. Dan itu semua adalah ciptaan Allah. Nah, maka di pelajaran prakarya ini tujuan pembelajaran yang pertama adalah menyatakan tentang keberagaman karya kerajinan sebagai ungkapan rasa syukur. Seperti apa rasa syukurnya? Yaitu memanfaatkan semua fasilitas yang ada di alam ini dengan sebaik-baiknya. Sebagai bukti bahwasanya Allah itu memang ada. Lalu yang kedua adalah memahami pengertian, sejarah, jenis, sifat dari karakteristik kerajinan bahan keras. Nah, ini apa aja tuh? Nanti kita bahas. Pengertian kerajinan bahan keras adalah, lalu sejarahnya apa, jenis-jenisnya seperti apa, sifatnya pun kayak gimana gitu ya. Yang namanya bahan keras pasti dia bentuknya atau wujudnya atau kalau dipegang adalah berbentuk keras. Yang ketiga, memahami teknik pengolahannya, prinsip perancangannya, prosedur pembuatan dan penyajian atau kemasan kerajinan bahan keras. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa di dalam mengolah nilai rapot ada 2, yaitu nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Nah, pada pelajaran prakarya ini ada nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Keterampilannya adalah kalian dituntut untuk membuat sebuah karya kerajinan. Ya, baik secara individu maupun secara kelompok. Nanti dalam satu semester ada 2 karya kerajinan. Ya, nanti kalian diminta untuk bagaimana sih cara mengolah kerajinan itu, terus apa saja perancangannya yang harus diperhatikan, pembuatannya seperti apa, dan dikemasnya seperti apa nantinya. Ya, dan terakhir adalah merancang, membuat, menguji. Nah, setelah kalian buat, kalian rancang, maka produk itu harus kalian uji. Apakah dia
bagus atau tidak. Oke, inilah yang akan kita pelajari di semester 1. Mudah kan ya? Nah, makanya karena mudah, maka KKM-nya tetap, yaitu 7, 8. Oke, baik, kita mulai pada pengertian produk kerajinan bahan keras. Anak-anakku semua, produk kerajinan bahan keras itu seperti yang sudah kalian lihat di sekitar. Sekarang coba deh kalian pandang sekitar tempat duduk kalian, sekitar tempat kalian belajar ini, pembelajaran dari rumah ini, kalian lihat di situ apakah benda-benda dekat kalian itu termasuk karya kerajinan atau tidak. Kalian perhatikan. Tempat kalian duduk saja deh contohnya. Tempat kalian duduk itu adalah kursi. Kursi adalah karya kerajinan, gitu ya. Lalu buku yang kalian pegang, ini adalah buku karya kerajinan juga. Jadi semua yang ada di sekitar kita itu adalah karya kerajinan. Nah, dari mana sih didapatinnya itu? Semuanya didapatkan dari sumber daya alam yang ada. Oke ya. Nah, kita bahas yang pertama, pengertian kerajinan bahan keras adalah produk kerajinan yang menggunakan bahan keras. Namanya keras, maka bahan-bahan yang digunakan keras. Keras itu artinya apa? Kalau dipegang itu keras gitu, wujudnya keras. Dia tidak kenyal seperti clay atau dia tidak kenyal seperti tanah liat. Jadi kalau dipegang keras, ya keras itu keras, dia tidak berubah bentuk gitu ya, dia tetap keras. Itu namanya kerajinan bahan keras. Ya, kira-kira sebelum kita mulai bahan keras itu contohnya apa gitu, contoh kerajinannya. Meja ya. Terus pensil. Terus macam-macam lah. Gitu ya. Sekarang kita lihat next slide. Oke, bahan keras yang biasa kita gunakan untuk kerajinan ada dua jenis, bahan kerajinan dari alam, kedua bahan kerajinan secara buatan. Ya, bahan kerajinan dari alami atau alam adalah bahan kerajinan yang diperoleh di sekitar dan kondisinya fisiknya keras. Artinya apa alami? Alami itu adalah bahan kerajinan yang sudah Allah tetapkan, yang sudah Allah ciptakan semua di alam ini yang bisa kalian manfaatkan. Ya, Allah itu kan menciptakan makhluk hidupnya untuk saling melengkapi gitu ya. Allah telah menciptakan manusia, maka manusia itu dilengkapi dengan semua fasilitas yang Allah berikan. Ya, manusia Allah ciptakan butuh tempat duduk untuk duduk, maka manusia bisa mengambilnya dari alam. Apa tuh bahan baku tempat duduk? Adalah kayu gitu ya. Manusia membutuhkan ketika dia misalnya tinggal di sebuah desa gitu ya, desa itu harus menyeberang dari satu desa ke desa yang lainnya, dia menggunakan getek namanya ya, getek itu berasal dari bambu. Oke ya, ini adalah contoh bahan-bahan alami yang bisa diperoleh dari alam. Artinya Allah yang menciptakan. Ya, ini bisa kita ambil dari alam, yaitu kayu, bambu, batu dan logam, bukan koran nih ya, logam. Ya, kayu, bambu, batu dan logam. Ya. Lalu bahan baku yang kedua adalah bahan batu buatan. Ya, bahan batu buatan apa itu? Bahan yang diolah menjadi keras sehingga dapat membuat barang kerajinan. Ya, seperti apa? Seperti logam dan fiberglass. Ini adalah contoh dari bahan baku yang buatan, artinya yang bisa diambil dari alam setengah lalu diolah kembali oleh manusia. Oke ya, sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Insya Allah ya. Oke, ini adalah aneka produk kerajinan dari bahan keras. Kalau kita lihat gambar yang Ibu berikan ini ya, gambar-gambar ini mengandung bahan-bahan yang bahan bakunya adalah bahan keras. Yang di atas ini adalah kayu ya atau papan. Kayu atau papan ini dia berasal dari kayu gitu ya. Ya, ini adalah kerajinan bahan keras. Yang ini adalah ubin atau marmer. Sebelah sini juga ubin atau marmer ya. Sebelah sini adalah kayu. Ini adalah contoh-contoh kerajinan dari bahan keras. Oke. Udah, sampai di sini bisa dipahami ya.
Jika kalian sudah paham produk-produk kerajinan yang berasal dari bahan keras, Ibu akan memberikan soal kepada kalian, gitu ya. Nanti akan Ibu tuliskan di Google Classroom. Tapi sekarang Ibu akan ucapkan dulu, gitu ya. Kalian akan mengerjakan, kalian akan menyebutkan 5 buah contoh dari karya kerajinan yang ada di sekitar tempat kalian dari bahan baku apa. Ya, contoh misalnya kalian menyebutkan kerajinan kursi. Kursi itu terbuat dari kayu, gitu ya. Nah, kayu itu adalah bahan alami. Bisa ya? Atau contoh yang kedua adalah misalnya asbes, ya. Asbes adalah karya kerajinan bahan keras yang asalnya adalah bahan dari bahan buatan. Bisa dipahami? Ya, insya Allah. Oke, sampai di situ dulu perjumpaan kita kali ini. Insya Allah kita sambung minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.